Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya akan buat sebuah video yang sifatnya adalah membantu teman-teman yang mana pada kali ini ada sebuah motor yang sama sekali tidak hidup atau keadaannya mati. Nah, untuk proses dari mencari kerusakan atau identifikasi kerusakan, sebenarnya ada 4 hal yang harus diketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah rumus hidupnya motor. Pada dasarnya dari perusahaan, dari pabrik itu ada rumus hidupnya motor, ada 4. Yang pertama adalah sistem bahan bakar, dari tangki sampai dengan karburator sampai dengan ruang bakar. Yang kedua adanya kompresi, tekanan kompresi, yang mana besarannya ini adalah 6 sampai 12 kg/meter. Yang ketiga adalah adanya api tegangan tinggi. Dan yang keempat adalah tepat pengapian. Tapi di motor yang saat ini adalah karena menggunakan CDI, maka tepat pengapian atau sering disebut dengan nafur sudah tidak perlu dicari lagi karena CDI sudah disetting sesuai dengan kebutuhan dari sistem pengapian itu sendiri. Jadi untuk mempermudah mencari kerusakan, kita tinggal mencari bahan bakar, kompresi, dan tegangan api busi yang diperoleh dari sistem pengapian. Mari kita coba cek motornya apakah hidup atau tidak. Motor mati, tidak bisa nyala sekalipun. Prosesnya adalah yang pertama kita membuka, ini kondisi motornya sudah kebuka. Untuk menyingkat durasi, pertama adalah lepas filter udara, terus tutup dengan telapak tangan, gas ditarik penuh, diselah, dan yang betul di sini terjadi semprotan bensin. Ada bensin, berarti bensin sudah tidak masalah. Bensin sudah ada sampai dengan karburator. Ini semestinya mesin hidup, walaupun entah nanti kejadiannya berbet atau apa, nanti prosesnya berikutnya ada tutorialnya. Terus berikut mencari kompresi. Apakah kompresinya sesuai dengan standar atau tidak, kita harus buka busi dulu. Setelah busi kita buka, ini sebenarnya alat yang tepat untuk mencari tekanan kompresi dengan kompresi meter. Tapi karena mungkin kita bisa saja motornya mogok di jalan, sehingga kita hanya menggunakan darurat dengan menutup dengan jari, lalu diselah. Yang betul timbul tekanan yang sangat kuat. Terjadi tekanan, letupan sangat kuat. Nah, pada motor ini berarti bahan bakar ada, kompresi tinggi. Sekarang tinggal cek tekanan tinggi yang dikeluarkan oleh kabel sekunder coil atau tekanan tinggi. Untuk kali ini kita harus hati-hati karena tekanan tinggi ini adalah sangat besar apinya, sehingga resikonya dapat menyengat dari tangan kita sendiri. Proses untuk mengecek tekanan tinggi, dekatkan dengan bodi motor, diselah. Yang betul di sini timbul letikan api busi. Nah, di sini tidak
tidak ada letikan, berarti gangguan atau mogoknya motor atau matinya motor terjadi pada sistem pengapian. Mari kita bahas untuk sistem pengapian. Itu dari mesin ini adalah dari spool bagian kiri. Di sini keluarnya, di sini ada spool. Saya copot untuk kabelnya. Ini spool, ada dua kabel. Ini spool lampu yang kuning, yang satu adalah spool pengisian. Sedangkan yang satu yang terpisah ini adalah spool dari bukan spool, tapi ini adalah untuk mengatur letikan pada CDI, namanya adalah pembangkit pulsa atau pulser. Nah, untuk tadi gangguannya adalah tidak ada api tegangan tinggi. Sekarang kita cek apakah spoolnya hidup atau tidak. Karena tidak muncul dari sana, kita harus proses dari sini bisa, atau langsung menuju ke coil primer bisa, baru nanti kita mundur. Nah, kalau kita mau urut berarti dari ini, tapi kalau tidak, bisa dari coil primer atau kabel kecil. Sekarang kalau kita mau ambil dari sini, sifatnya darurat, masukkan kabel ke salah satu soket yang terhubung dengan spool motor diesel, karena ini tidak ada akinya, tidak berfungsi. Tempelkan dengan bodi sambil diselah terjadi percikan, berarti spool warna putih dalam keadaan tidak putus. Sekarang ganti yang kuning, ini spool lampu. Tempelkan lagi diselah, ada percikan listrik, berarti spool dalam keadaan aman. Berikutnya, untuk mengetahui spool tersebut sudah dalam keadaan nyaman, lalu kita pasang kembali. Kita cek coil primer. Ini pembangkit pulsanya juga saya pasang. Ya, untuk coil di sini ada dua kabel. Kabel besar yang ke busi namanya sekunder. Kabel kecil yang coil namanya adalah coil primer. Kita ambil, masukkan kabel, potongan kabel ke soket, tempel ke bodi sambil motor diselah. Yang betul di sini adalah keluar arus lumayan besar. Di sini warnanya harusnya biru, bahkan timbul bunyi pretek, tapi di sini tidak ada reaksi sama sekali. Setelah tadi memeriksa spool, kita lanjut ke input CDI, yang mana di sini sistem pengapiannya adalah DC, sehingga spool pengisian lari ke kiprok keluar ke aki ke kontak langsung ke CDI. Kita cari CDI input arus dari kontak. Warna kabelnya adalah oranye. Kita masukkan kabel, potongan kabel, lalu konsletkan dengan massa motor diesel yang baik, ada percikan api. Nah, hasilnya keluar arus. Api, tapi keluarnya dari CDI tidak ada api. Ada dua kemungkinan, yang rusak CDI atau pembangkit pulser, karena tadi pulsernya juga belum dites. Kita nggak bisa langsung memvonis bahwa ini CDI yang mati karena ini belum dites.
Gimana cara ngetes pulser? Kita cabut soket pulser, kita ambil lampu LED. Kenapa harus lampu LED? Karena pulser ini arusnya yang keluar kecil sekali. Kalau lampu yang digunakan bohlam untuk lampu rating atau apa terlalu besar, tidak terlihat. Caranya ini min atau plus sama saja. Salah satu kakinya ditancapkan ke soket pulser ini. Kaki yang satunya nih, gini aja, yang pendek saya tempel ke. Yang satunya tempel ke masa. Perhatikan lampu ini nanti akan menyala kedip-kedip. Tak petengin dikit. Nah, kalau tidak nyala berarti pulsernya mati. Tapi di sini timbul adanya listrik. Terbukti bahwa lampu ini adalah menyala. Nah, berarti ini dalam keadaan baik pulsernya. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa yang mati adalah CDI. Ya, tadi setelah kita cek pulser bagus, kita menuju ke CDI. Di sini keluar kabel dari spool masuknya adalah ke CDI. Kabel spool masuknya ke regulator atau kiprok. Baru karena sifatnya di sini adalah pengapian DC, ini mengambil setelah keluar dari kiprok, baru ke aki, ke kontak, baru masuk ke CDI. Nah, kita langsung ambil saja soket CDI. Kita ganti dengan CDI bekas juga ini, karena tapi masih hidup, masih bisa. Mudah-mudahan di sini juga bisa. Ini tidak mungkin terbalik masangnya karena soketnya dengan CDI-nya sudah satu macam. Setelah ini terpasang, kita cek lagi pada primer coil. Primer coil tadi belum saya pasang, ini kita pasang kabel, lalu konsletkan dengan bodi sambil diselah yang betul terjadi percikan. Perhatikan untuk percikannya. Ini lepas, saya pasangkan kembali. Nah, harus ada percikan besar warna biru, nah, bahkan bunyi pletek-pletek. Ya, ini berarti sudah ketemu bahwa CD ini memang dalam kondisi rusak, sehingga ini saya ganti, dan primer coil sudah berhasil mengeluarkan api besar. Sekarang saya pasang primer coil, lalu tes berikutnya adalah kabel sekunder coil. Hati-hati dengan pengetesan kabel sekunder coil karena resikonya adalah terjadi setrum. Jadi dekatkan kabel primer coil ke bodi, lalu diselah, harus
keluar api besar. Nah, tuh keluar api besar, berarti sudah sampai ke sekunder. Sekarang kita pasang untuk soket businya, putar. Sekarang yang terakhir adalah tes busi dari mati. Nah, langkahnya adalah Mas pasangkan busi ke soketnya, lalu tempel dengan bodi mesin, lalu diselah kembali yang betul busi mengeluarkan api. Nah, keluar api tapi kecil, tapi tidak masalah. Nanti berikutnya kita buktikan bahwa mesin hidup atau tidak. Sudah, yang penting ada api busi. Nanti untuk kecil atau tidaknya tergantung dari kualitas busi. Kalau memang businya minta ganti, nanti ganti saja. Pasangkan busi. Usahakan pada saat masang busi menggunakan tangan terlebih dahulu hingga secukupnya, lalu keraskan dengan kunci untuk menghindari bahwa alur busi tidak miring. Pasangkan kabel businya ke busi, lalu kita tes, kita coba mesin hidup atau tidak. Ini mesin sudah berhasil hidup. Jadi begitulah langkah-langkah untuk mencari kerusakan, yang mana kerusakan tadi diketahui ada pada CDI. Kita sebelum memvonis mana yang rusak, alangkah baiknya kita harus cek rumus hidupnya mesin 4 tadi: bahan bakar, tekanan kompresi, api tekanan tinggi, dan satunya saat pengapian. Tapi di sini menggunakan CDI sehingga saat pengapian tidak perlu dicari. Dan kesimpulannya adalah bahwa mesin ini hidup, mesin ini mati dikarenakan CDI mati. Begitulah video kali ini. Terima kasih. Mohon untuk di subscribe sehingga nanti akan muncul video-video berikutnya untuk membantu pemirsa yang masih sedikit pengalaman atau masih dari nol untuk mempelajari otomotif kendaraan sepeda motor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.